Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Yulia Suci Rejeki, mahasiswa Pasca Sarjana UHAMKA jurusan Pendidikan Dasar. Kali ini, saya akan mencoba mengangkat isu tentang problematika dan inovasi yang ada dalam dunia pendidikan. Apa itu? Oke, TIK. Atau ada yang juga pernah bilang TIK. TIK sendiri adalah kepanjangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK sudah banyak dipakai di hampir semua sektor kehidupan, termasuk juga di dalamnya dunia pendidikan. Jadi, peran TIK sekarang ini menjadi lebih terasa manfaatnya di masa pandemi, di mana kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas seperti dahulu yang bisa tatap muka, tapi kita semua dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, TIK banyak memberikan solusi pada dunia pendidikan di masa pandemi ini. Namun, sebelum kita tarik lagi tentang TIK lebih jauh, saya sudah menginterview beberapa pendapat dari masyarakat, dari guru, dari siswa, dari orang tua murid, apa sih peran TIK dan manfaatnya dalam pendidikan. So, just check it out. Kalau ditanya TIK itu penting apa enggak, jawabannya penting nggak? Penting nggak? Penting lah, pasti penting. Sangat penting. Penting banget. Ya, sangat penting. Sangat penting sekali. Jawabannya tentu saja berperan penting dong. Sangatlah penting. TIK ya penting. TIK dalam pembelajaran itu memang sangat penting. Teknologi informasi dan komunikasi itu penting banget buat bidang pendidikan. Ya, sangat berperan banget. Untuk teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting pada dunia pendidikan. TIK itu tuh sangat penting loh. TIK berperan penting di dalam dunia pendidikan. Ya, itu pasti. Iya, TIK sangat berperan dalam pendidikan. Penting? Sangat utama. Ya, sangat penting. Ya, TIK berperan penting bagi pendidikan anak-anak. TIK mempunyai peran yang sangat penting untuk pendidikan. Nah, benar sekali bukan? Hampir semua yang saya tanya itu berpendapat bahwa TIK itu berperan penting, sangat penting, penting banget. Bahkan ada yang lebih bilangnya itu paling utama. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa sih peran TIK sebenarnya bagi mereka dalam dunia pendidikan? Sebagai pendukung dari materi-materi pembelajaran yang ada, karena TIK itu merupakan satu ilmu yang sangat penting untuk saat sekarang ini, khususnya pandemi. Dengan adanya TIK ini dapat memudahkan kita untuk mempelajari pelajaran secara daring. Sebagai prasarana untuk belajar dan mengajar. Menunjang guru-guru dalam pembelajaran seperti kami yang di Papua ini biasa dong gunakan Infokus dalam kelas. Untuk sarana pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Sebagai sumber bahan ajar yang variatif, kemudian sebagai media belajar online, jadi meskipun online masih bisa nih siswa-siswa belajar. Lalu juga sebagai media konsultasi, baik antara guru dan murid maupun orang tua. Kita itu mengajar dan mendidik anak-anak yang terlahir dengan kecanggihan teknologi generasi Z gitu loh. Dan kitanya gurunya sebagai generasi milenial. Pastinya peranan TIK itu sangat memiliki peranan yang sangat luar biasa ya. Sebagai tadi sumber bahan belajar, membantu kita sebagai alat bantu kita untuk mengajar, itu pasti.
Kita dapat mengembangkan metode-metode pengajaran dan pembelajaran yang sangat baik dan juga interaktif. Pertama, mengefisiensikan kinerja, penghematan biaya kinerja, percepatan komunikasi kinerja, peningkatan daya dukung dapat menjadi sarana bagi anak mendapatkan visualisasi terhadap suatu tema, sehingga anak mempunyai minat belajar yang meningkat yang lebih daripada yang didapat di kelas. Untuk peran teknologi informasi dan komunikasi pada dunia pendidikan itu lebih sebagai alat ya. Membantu mengelola, menyimpan, dan membagikan file tentang dunia pendidikan kepada masyarakat. Membantu di masa pandemi ini pembelajaran secara daring, menuntut guru dan siswa menguasai TIK sebagai infrastruktur atau jembatan dalam melaksanakan pembelajaran. Kita dapat membagikan ilmu-ilmu kita di blog-blog yang sudah ada maupun di website resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk memvariasikan atau untuk mencari sumber belajar itu memang sangat penting. Dapat membantu pembelajaran. Tanpa TIK kita tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan seluas seperti ada yang di jaringan-jaringan melalui internet itu. Wah, ternyata benar. Peran TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu sangat banyak. Dan intinya, TIK itu sebagai alat atau sebagai sarana dan prasarana yang dapat memudahkan yang tadinya sulit menjadi lebih mudah melalui teknologi informasi dan komunikasi. Memang, teknologi seyogianya diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang pendidikan, terutama sekarang di masa pandemi ini, itu sangat precious, sangat berharga sekali kehadiran TIK. Misalnya saja dalam memudahkan menyampaikan materi pembelajaran. Bagaimana agar materi itu tetap tersampaikan meskipun kita tidak ketemu dengan siswa. Bagaimana siswa dapat mengerti apa yang ingin guru sampaikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bukan hanya itu, tapi juga bisa lebih variatif. Dengan bantuan teknologi, materi pembelajarannya bisa lebih variatif, lebih dieksplor lagi, lebih lagi mengasyikkan, ya kan? Karena memang anak-anak sekarang mereka itu memang edik atau memang sangat suka sekali dengan gawai, suka sekali dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara kita gurunya harus mengejar. Kalau saya bilang itu istilahnya adalah kita sebagai pendidik harus mencuri. Mencuri apa? Mencuri kesenangan mereka. Dengan kita bisa mencuri kesenangan mereka, maka kita bisa memasukkan pembelajaran itu dengan cara yang mereka sukai. Kan kalau sudah suka, jadi lebih mudah, jadi nggak membosankan, sama sesuai dengan feel yang mereka inginkan. Oh, pakai sosial media atau dengan YouTube atau dengan aplikasi lainnya. Kemudian TIK selain itu juga bisa membantu memvisualisasikan benda-benda konkret yang tidak mungkin dibawa ke kelas. Misalnya saja ketika ngajar anak kelas 1 tentang puisi, kunang-kunang atau lagu tentang kunang-kunang, mereka nggak hanya cuma nyanyi, mereka tuh diajak untuk kunang-kunang itu seperti apa sih? Dan nggak mungkin kan kita bawa kunang-kunang ke kelas, kunang-kunang itu ada hanya malam hari. Nah, dengan melalui YouTube atau melalui teknologi informasi dan komunikasi itu sangat membantu. Jadi murid itu bisa, oh ini tak kunang-kunang, seperti itu, dan itu sangat terbantu. Jadi sebagai alat, ya, sarana dan prasarana yang membantu siswa-siswa dalam memahami materi. Nah, atau nggak mungkin juga saat kita belajar tentang planet, ya kan? Nggak bisa dong visit ke sana. Kalau ke museum masih bisa, planet tidak mungkin. Nah, di sana teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dalam pembelajaran. Sementara untuk guru, ada lagi yang lebih bagus adalah teknologi informasi dan komunikasi itu membantu kami untuk lebih menata semua dokumen kami, menyimpan file, membagikannya. Jadi semua itu bisa dibuat secara online. Jadi kayaknya sudah
sekarang kita bisa bilang nggak musim lagi kalau lupa bawa kertasnya, lupa bawa laptop, karena semua bisa disimpan secara online dan kita bisa mengaksesnya dari manapun bagi kalian kapan saja. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi harus diakui kalau itu lebih hemat biaya. Ya, kita bisa belajar dari manapun, boleh dibilang dengan modal internet, membeli kuota internet, membeli data kan. Beda lagi saat dulu kita harus belajar, kita harus pergi ke tempat itu, bisa juga dalam kota atau keluar kota. Sekarang dalam kota se-Indonesia, beda benua, kita bisa tetap yang di rumah dan tetap bisa belajar untuk mengupgrade diri kita. Manfaat TIK dalam pendidikan. Yang pertama, memperluas akses pembelajaran. Akan meningkatkan kreativitas siswa dan guru juga. Terima kasih. Hemat biaya. Kemudian dengan teknologi juga, akhirnya komunikasi dengan gurunya meskipun nggak bertatap muka bisa terlaksana. Lebih dapat mengenal yang namanya Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain-lainnya. Meningkatkan komunikasi, kita bisa menjalin hubungan, bekerja sama dengan siswa kita, dengan orang tua, dan tentunya bisa menghubungkan guru-guru dari mana saja untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Enaknya tidak selalu nulis saat belajar. Pada tahun ini memang sistem PPDB yang sekarang sangat membantu orang tua siswa untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan dengan cara mendaftar secara online. Itu sangat memudahkan orang tua untuk mencari dan mendaftar. Waktu ujian nasional menggunakan sistem berbasis komputer atau yang biasa dikenal dengan CBT. Kita untuk tetap keep in touch sama teman-teman, terus juga materi pembelajaran jadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Dapat dengan mudah mengakses informasi lembaga pendidikan yang berkualitas. Namun ada kelemahannya bagi kami, bagi saya pribadi. Kelemahannya itu kalau kita belajar hanya mengandalkan TIK saja melalui media informatika itu, dan budi pekerti yang kita harapkan dalam dunia pendidikan sangat tidak sampai, karena dalam budi pekerti itu perlu dengan sentuhan-sentuhan. Sebagai bagian dari kemajuan TIK, perpustakaan bisa dibuat secara digital dan mencakup banyak informasi yang banyak secara global. Dan sudah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan lagi di dalam dunia pendidikan. Selama pandemi, meskipun tidak ke sekolah, saya bisa belajar di rumah. Saya lebih menekankan pada fleksibilitas. Nah, dengan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa menghemat waktu. Ya, kita bisa belajar kapan saja, mau pagi, siang, bahkan malam, sesuai dengan waktu belajar yang kita tentukan. Yang kedua itu mengenai tempat. Ya, kita bisa belajar di mana saja. Nah, seperti saya ada di Papua, saya bisa belajar dengan teman-teman yang ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, selanjutnya yang fleksibilitas yang ketiga itu kita bisa belajar dengan siapa saja. Ya, benar sekali. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi itu banyak sekali. Jadi yang paling terasa itu buat guru adalah sebagai media komunikasi dengan siswanya, kan? Apalagi di masa pandemi, nggak masa pandemi pun kita untuk berkomunikasi membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu sekarang ini yang lebih terasa sekali adalah untuk berkonsultasi orang tua murid dengan guru. Jadi konsultasi pertama pasti tentang perkembangan siswa selama masa pandemi ini. Buat siswa, manfaatnya TIK itu bisa juga
di masa pandemi ini bayangkan mereka sebelumnya belum pernah ikut yang namanya video conference yang melalui Zoom Meeting ataupun Google Meet. Tapi sekarang mereka sudah tahu bagaimana caranya bergabung dalam kelas virtualnya. Manfaat untuk pemerintah juga terasa sekali. Jadi sekarang itu melalui sosial media. Kalau dulu kan melalui televisi atau surat kabar. Televisi dan surat kabar pun sudah merupakan hasil terobosan dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun sekarang lebih cepat lagi melalui sosial media. Jadi beberapa akun sosial media itu memberikan informasi terus-menerus kepada kami, bukan hanya bidang pendidikan, tapi juga bagaimana tentang keadaan sekarang ini yang sedang berada di masa pandemi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan akses banyak kepada yang namanya perpustakaan. Gimana dulu kita harus berkunjung ke perpustakaan untuk pinjam buku, namun sekarang semuanya bisa diakses secara online. Ada perpustakaan digital ataupun perpustakaan nasional, kami bisa tetap meminjam buku secara online. Buat para pendidik, terbayang nggak sih kalau kita mengajar di kelas, kemudian muridnya nggak ngerti diulang-ulang, mungkin ada murid yang perlu 10 kali ngulang. Dan itu kayaknya jadi sesuatu kan di kelas, kalau guru harus mengulangi yang sama, pastinya kita harus mengganti cara metode pengajarannya. Namun dengan teknologi informasi dan komunikasi, materi ajar diberikan secara online dan siswa dapat dengan mudah mengulang kembali sehingga akhirnya mereka mendapatkan pemahaman dari materi pembelajaran tersebut. Wah, gak ada habisnya deh kalau menurut saya saat kita membicarakan peran dan manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Banyak sekali, banyak banget, dan itu kerasa banget, lebih kerasa saat sekarang di masa pandemi ini. Tapi yang jelas ada satu pesan saya adalah seberapapun canggihnya teknologi, yang paling utama adalah pedagoginya. Sebab di tangan guru yang tepat, teknologi itu dapat disampaikan dengan baik, dan jangan lupa pedagoginya. Pedagogi adalah ilmu untuk mengajar kepada siswa peserta didik kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.